Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kinematika. Nah, kinematika itu ada hubungannya dengan jarak, perpindahan, kecepatan, dan sebagainya itu. Sedangkan untuk besaran-besaran yang tadi saya sebutkan, jarak, perpindahan, kecepatan itu adalah untuk besaran skalar dan besaran vektor. Nah, itu udah pernah kita bahas tuh. Contoh misalkan untuk skalar. Saya ambil dua contoh ya. Jadi ini skalar, ini vektor, masing-masing dua contoh. Skalar itu jarak, ya kan? Nah, nama lainnya untuk jarak di vektor itu adalah perpindahan. Jadi vektor itu nggak kenal namanya jarak, kenalnya perpindahan. Bukan berarti nggak bagian dari perpindahan ya. Artinya vektor itu kan apa sih vektor? Besaran yang selain punya nilai punya arah. Nah, perpindahan ini punya nilai dan punya arah. Mungkin bisa juga disebut nilainya itu jarak ini, arahnya itu menurut arah mata angin, bisa ke utara, selatan, barat atau ke timur. Nah, di sini saya coba gambar dulu ya arah mata angin. Jadi kan utara ke atas nih, ya kan? Selatan ke sini, ya kan? Barat di sini, timur di sana. Nah, jadi ini 4 arah mata angin. Biasanya kalau vektor kita mengikuti arah mata angin ini. Nah, untuk ke kanan dia positif, ke timur dia positif, ke kiri dia negatif. Nah, ini negatif, ini positif. Untuk vektor ya, jadi skalar nggak pakai ini. Untuk utara dia positif, untuk selatan dia negatif nilainya. Ini vektor. Nah, kemudian ada kelajuan di skalar itu, kelajuan. Kalau di vektor namanya beda, bukan kelajuan, tapi kecepatan. Nah, kecepatan ini selain punya nilainya juga bisa disebut sebagai kelajuan, ya, tapi juga punya arah. Arahnya ya ini, pakai mata angin ini. Nah, kita ambil contoh. Untuk yang pertama, jarak dulu. Jarak dan perpindahan. Nah, jarak. Misalkan fulan ya, itu bergerak ke arah timur. Ya, sejauh 10 meter. Ya, misalkan sering main layang-layang kan ya, layang-layang di sawah gitu. Nah, jalan di sawah misalkan 10 meter ke arah timur, menuju sawah itu. Dia mau main layang-layang. Nah, kemudian pulang ke rumah, balik lagi ke arah barat ya, dari timur ke arah timur kemudian ke arah barat sejauh 5 meter. Nah, lihat ke arah timur 10 meter, ke arah barat 5 meter. Nah, sekarang jarak dan perpindahannya bagaimana menghitungnya? Nah, untuk jarak kita jumlahkan langsung. Jadi total posisi dari anak itu atau si fulan itu, itulah jarak. Sehingga jarak adalah 10 meter ditambah 5 meter sama dengan 15 meter. Jumlah aja. Gitu. Nah, tapi kalau perpindahan kan vektor, maka kita lihat arah mata angin. Tadi saya bilang ke arah timur itu positif, maka 10 meter ini positif, 10 meter. Depannya positif, nggak usah tulis kalau ini ya. Nah, tapi lihat ke arah barat itu negatif, maka negatif 5 meter atau dikurang 5 meter. Sama dengan berapa? 10 kurang 5. 10 kurang 5 adalah 5 meter. Nah, tapi kan nggak nulis cuma 5 meter. Kita tentukan arahnya. Perpindahan selain punya nilai, punya arah. Arahnya kemana? Lihat. Lebih dominan ke arah timur daripada ke arah barat. Sehingga sampai di posisi ini, dia terpotong. Nah, dari sini ke sini, itulah 5 meter ini. Nah, sehingga kan karena timur lebih dominan, maka kita sebutnya ke arah timur. Ini udah tutup. Nah, satu lagi contoh. Misalkan tadi, si fulan tadi, sekarang pergi ke sawahnya dari mulai sini, posisi ini, kemudian ke arah barat. Sekarang karena ngambil rute beda, dia 12 meter, misalkan. Nah, dia mau pulang lagi nih. Sudah sampai di sawah, dia mau pulang lagi. 2 meter dia berhenti, sejauh 2 meter ke arah timur dia berhenti. Nah, coba di pause videonya, tentukan jarak dan perpindahan. Nah, udah ketemu ya. Nah, kalau jarak jumlahkan langsung. Jadi total jumlah posisi kan 12 meter ditambah 2 meter, berarti 12 meter ditambah 2 meter atau 14 meter. Jadi jarak merupakan total posisi dari si fulan tadi, anak tadi. Tapi kalau perpindahan lihat ke arah timur, ke arah barat kan negatif, maka negatif 12 meter. Kemudian berbalik ke arah timur.
maka ditambah 2 meter karena positif, arah timur kan positif. Sama dengan berapa nih? Negatif 12 tambah 2, berarti negatif 10 meter. Nah, negatif ini apa? Artinya yang dominan itu ke arah barat atau ke arah negatif, sehingga tulis saja ke arah barat. Nah, inilah perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kemudian bagaimana dengan kelajuan dan kecepatan misalkan. Nah, sekarang untuk soal ini saya sebut sekarang soal 1 biar nggak banyak-banyak soalnya. Ini soal 2. Nah, kita tentukan dulu yang nomor 1. Ada suatu persamaan untuk menghitung kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Persamaannya itu, karena kelajuan itu skalar ya, persamaannya adalah tentunya skalar juga, jarak dibagi dengan waktu. Ya, atau bisa disebut sebagai S dibagi dengan T. Nah, tapi yang kecepatan rata-rata ya sama dengan ya. Kecepatan itu pakai perpindahan, bukan jarak. Nah, sehingga sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Atau delta S dibagi dengan T. Dimana perpindahan itu juga merupakan perpindahan posisi. Jadi delta S ini bisa disebut, karena ini kita pakai sumbu X ya, kanan kiri kan X, maka delta X dibagi delta T atau T, karena kita mulai dari T0. Kemudian untuk yang delta X atas ini merupakan X final dikurangi dengan X inisial atau X awal dibagi dengan T. Nah, ini perubahan posisi. Perubahan posisi disebut juga sebagai perpindahan. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya nih untuk soal nomor 1? Untuk kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata. Maka S per T kan. Lihat nomor 1 nih. Jaraknya 15 dibagi dengan T. Nah, waktunya misalkan ya 5 lah, 5 detik lah ya. 5 sekon atau 5 detik, 5S. Maka dibagi dengan 5, biar bisa dibagi ya. 15 bagi 5, ini 15 meter, 15 sekon adalah 3 meter per sekon, karena meter dibagi sekon. Nah, untuk yang kecepatan rata-rata gimana ngitungnya? Perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya kita hitung berapa tadi? 5 dibagi waktunya 5 meter 5 sekon sama dengan 5 dibagi 5 1 meter per sekon. Nah, jadi beda kan, kelajuannya 3 meter per sekon, kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, ini belum selesai ditulis ke arah, karena ini tadi nomor 1 soalnya ke arah timur, kita udah hitung itu, maka ini ke arah timur. Sekarang soal nomor 2. Untuk kelajuan rata-rata, silahkan dihitung, di pause videonya, coba dihitung. Kelajuan rata-rata, lihat nih, kalau kelajuan kita, nah soal nomor 2, kelajuan kita pakai jarak 14 meter berarti. Maka di sini 14 meter dibagi waktu, misalkan di sini waktunya 2 detik. T sama dengan 2 detik atau 2 sekon, sama ya, boleh nulisnya detik, sekon boleh. Dibagi 2, maka ini 14 meter dibagi 2 sekon. 14 bagi 2 tuh 7 meter per sekon. Nah, bagaimana kecepatan rata-ratanya? Ayo coba sambil di pause videonya kita hitung bareng-bareng. Nah, untuk kecepatan kita pakai yang perpindahan. Nih, negatif 10 meter ke arah barat kan. Maka di sini negatif 10 meter dibagi dengan 2 detik, ya kan? Negatif bagi positif, negatif 5 meter per sekon. Tulis ke arah barat. Selesai. Nah, inilah konsep dari kelajuan dan kecepatan. Jadi 4 konsep ini sudah saya kasih tahu di sini. Nanti ketika saya berikan soal, saya harap kalian bisa mengerjakannya. Nah, konsep untuk kinematika ini juga mengacu pada gerak lurus. Jadi ada gerak lurus yang beraturan, biasa disingkat sebagai GLB, gerak lurus beraturan. Dan ada juga, ini saya buat gini ya, ada juga gerak lurus berubah beraturan, atau disingkat GLB.
BB, gerak lurus berubah beraturan. Untuk persamaannya, pada gerak lurus beraturan cukup kalian hafalkan ya konsepnya satu saja, yaitu jarak sama dengan kelajuan dikalikan waktu. Nah, jadinya skalar untuk GLB. Kenapa skalar? Karena kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Jadi nggak ada percepatan di GLB. Kalau di soal ada percepatan, misalkan 1 meter per sekon kuadrat, berarti bukan GLB. Karena GLB percepatannya 0. Nah, jadi ini cukup satu ini aja. Karena ini kan bisa diolah lagi. Misalkan kita mencari V-nya, ya udah S dibagi T kan. Kalau kita mau mencari T-nya gimana? T-nya ya S dibagi V. Selesai. Cukup satu aja. Jadi kalau ditanya yang ini, ya kalian bisa. Ditanya yang ini, kalian bisa. Cukup hafalkan satu ini saja. Nah, untuk yang GLBB ada 3 persamaan. Dan ini kecepatannya nggak konstan nih. Kecepatannya tidak konstan. Percepatannya tidak 0. Nah, artinya ada percepatan di sini. Nah, 3 persamaan itu cukup terkenal ya. Yang pertama itu adalah V final ya, sama dengan V inisial atau V awal ditambah A dikali T. Di mana V final ini kan vektor semua ya, kecuali T. Di mana V final merupakan kecepatan akhir. V inisial merupakan kecepatan awal. A ini merupakan percepatan dan T itu waktu. Nah, di sini kalau kalian lihat di ruas kiri, jadi ingat ya, untuk fisika itu ada simetri namanya. Jadi ruas kiri itu dimensinya harus sama dengan ruas kanan. Ruas kiri dimensinya kan ini merupakan meter per sekon ya. Meter per sekon. Ini V, ini meter per sekon. A dikali T meter per sekon nggak? Coba. Untuk satuan A ya, di sini ya. Untuk satuan A itu meter per sekon kuadrat. Dikalikan dengan waktu itu sekon. Nah, sehingga ini coret 1, ya, sudah ini coret, sehingga meter per sekon. Jadi masih sisa 1 di sini, karena ada 2. Nah, jadi udah bener. Nah, juga kalau sebelah kiri ini vektor, kanan harus vektor. Nah, VF ini vektor, VI ini vektor karena kecepatan. Nah, ini vektor nggak? A dikali T ini. Ini vektor nggak? Ini vektor. Kenapa? Karena A ini merupakan vektor, dot product terhadap skalar, T kan skalar, hasilnya adalah vektor. Kalian harus ingat. Jadi ini merupakan dot product sebenarnya. Dot product itu yang ini ya. Jadi kalau misalkan saya tulis itu, sebenarnya A gini, kemudian dot product terhadap T. Nah, ini hasilnya adalah vektor. Dimana A ini adalah vektor, T ini skalar. Nah, kalau vektor kali vektor, ya, misalkan untuk A dikalikan dengan dot product ya, dot product dengan perpindahan, misalkan perpindahan tadi delta X tadi. Nah, jadi ini ada vektornya seperti itu. Nah, ini kan vektor, dot vektor, hasilnya apa? Kalau ini tadi hasilnya vektor. Kalau ini hasilnya skalar, karena ini A ini vektor di dot product terhadap vektor, sehingga hasilnya skalar. Nah, oke. Sekarang kita ke persamaan yang kedua. Untuk persamaan kedua ya, ini adalah X final sama dengan X inisial ditambah VI dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini vektor, vektor. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, VF kuadrat sama dengan VI kuadrat ditambah 2A delta X. Vektor. Nah, ini bukan vektor ya. Jadi ketika VF kuadrat ini kan VF dikalikan VF. Sedangkan VF kan vektor. Jadi saya tulis di sini ya. Ya, untuk yang VF kuadrat. VF kuadrat itu sebenarnya VF vektor didotkan dengan VF. Nah, untuk ini kan sama nilainya. Ya kan, sama nilainya, vektornya juga sama. Sehingga kalau vektor 2n dikalikan, maka hasilnya langsung saja F kuadrat. Nggak ada tanda vektor lagi di atasnya, karena ini skalar. Sekarang jadi skalar. Nah, ini vektor. Ini vektor. Jadinya skalar.
VF ini VF kuadrat ini skalar. Nah, begitu juga dengan VI kuadrat ini skalar. Nah, ini ini vektor dot produk terhadap vektor dot produk terhadap vektor delta X ini kan vektor, sehingga ini pun skalar. Nah, oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin nanti saya tambahkan untuk latihan-latihannya ya, agar lebih mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.